memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sekarang Ibu absen dulu ya. Alifia, Ibu. Ya, Helmi. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Tahu pembelajaran pada minggu kemarin apa? Puasa. Iya, puasa. Puasa itu ada berapa macam sih? Ada 5. Ya, ada 5. Apa saja? Yang pertama? Wajib, Sunnah sunnah, ya. makruh, Ya. haram, Ya. mubah. Ya, pintar sekali. Pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 5 hal, yaitu yang pertama mengenai pengertian i'tikaf, dan yang kedua yaitu mengenai syarat hukum i'tikaf, dan yang ketiga yaitu mengenai syarat i'tikaf, yang keempat yaitu mengenai rukun i'tikaf, dan yang terakhir yaitu mengenai hal amalan-amalan yang dilakukan pada saat i'tikaf. Kita masuk pada bab pertama yaitu mengenai pengertian. Nah, pengertian i'tikaf itu berasal dari bahasa Arab yang dari masdar i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang berarti apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, apa? Mbak Hermi? Yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Iya, pintar sekali. Yang berarti menetap, tinggal, atau berdiam diri di suatu. Istilah i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh seorang tertentu dengan peraturan tertentu atau tata cara tertentu. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Tolong dibacakan Mbak Helmi artinya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang mutawaf, yaitu yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Iya, benar sekali. Mengenai pengertian iktikaf, ada yang ditanyakan? Ya. Ya, lanjut ya. Mengenai yang kedua yaitu tentang anak-anak. Iya, hukum. Hukum i'tikaf yaitu sunnah. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama yaitu mengenai tingkat kesunahannya. Adapun mazhab Syafi'i yaitu menjelaskan bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, yang mana bisa dilakukan kapan saja dan di mana bisa dilakukan kapan saja. Nah, adapun i'tikaf itu bisa menjadi hukumnya wajib apabila seseorang itu bernadar untuk melaksanakannya. Jadi apabila i'tikaf itu dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka tingkat kesunahannya pun akan menjadi tinggi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat i'tikaf. Nah, syarat-syarat i'tikaf itu ada 5. Ada berapa anak-anak? 5. Iya, ada 5. Tolong dibaca Mbak Alif ya. Yang pertama Islam balik atau mumayyiz,
berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas besar atau janabah. Ya, yang pertama yaitu Islam. Islam, kenapa syaratnya Islam? Karena apabila seorang yang tidak mempunyai agama dan ataupun orang kafir melakukan iktikaf, maka dia tidak sah perbuatannya itu, ya. Jadi syaratnya harus yang pertama itu adalah orang yang beragama Islam. Nah, yang kedua, tolong dibaca Mbak Helmi. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah salat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Ya, benar sekali. Yang kedua yaitu balik atau mumayyiz. Nah, apabila ada seorang anak tapi belum balik, tapi dia mumayyiz, tahu mana yang benar dan mana yang salah, apabila dia melaksanakan iktikaf maka hukumnya sah dan mendapatkan pahala. Begitu juga apabila melaksanakan ibadah puasa dan sholat, dia hukumnya sah dan berpahala walaupun belum memasuki usia baliknya. Sampai di sini paham? Paham. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, berakal sehat di sini orang yang mempunyai akal sehat, dan apabila orang gila melaksanakan iktikaf ini maka hukumnya pun tidak sah, soal karena dia tidak memiliki jiwa yang sehat dan akal yang sehat. Selanjutnya yaitu mengenai syarat yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, orang yang beriktikaf itu harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Mengapa? Dalam syariat agama Islam itu melarang, karena wanita yang sedang mendapatkan darah haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk masuk masjid karena sudah aturan syariat Islam, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu suci dari hadas besar atau janabah. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, langsung masuk ya. Selanjutnya yaitu mengenai rukun iktikaf. Rukun iktikaf di sini ada 4 macam. Ada berapa? Ada 4 rukun. Ada berapa anak-anak? 4. Iya, ada 4 rukun. Yang pertama, tolong dibacakan Mbak Alifia. Niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Fungsi dari niat ketika beriktikaf antara lain: pertama, untuk menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf dari sekedar duduk ngobrol di dalam masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beriktikaf. Meskipun keduanya sama-sama duduk untuk berbincang-bincang, namun yang satu mendapat pahala iktikaf, yang satunya tidak mendapat pahala iktikaf. Kedua, menegaskan hukum iktikaf itu sendiri. Apakah termasuk iktikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernazar, ataukah iktikaf yang hukumnya sunnah? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu rukun yang pertama yaitu berniat. Nah, berniat di sini seorang apabila sebelum melaksanakan iktikaf itu harus berniat sebenarnya dari dalam hati untuk melaksanakan iktikaf. Dan apabila kita sudah berniat melaksanakan iktikaf juga kita benar-benar melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Jangan cuma diam saja, namun juga melaksanakan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dalam beriktikaf itu. Benar sekali. Yang selanjutnya dibaca Mbak Helmi. Rukun yang selanjutnya. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah salat. Iya, benar sekali. Selanjutnya. 3, bertempat di masjid. Iya, yang selanjutnya. 4, orang yang beriktikaf. Iya. Mutakif. Benar sekali. Sampai di sini mengenai rukun-rukun iktikaf ada yang ditanyakan? Yaitu mengenai amalan-amalan yang dilaksanakan pada orang yang beriktikaf. Nah,
Boleh dibaca Mbak Helmi? Yang pertama salat. Ya. Memperbanyak salat saat iktikaf amat dianjurkan, sebab salat merupakan seutama-utamanya ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat. Nah, banyak sekali ya sholat sunnah yang kita bisa kerjakan di dalam masjid itu. Di antaranya kalau pagi itu sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah duha, dan sholat sunnah bisa juga sholat sunnah hajat. Nah, kalau malam hari sholat sunnah tahajud, witir, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya dibaca Mbak Elivia. Memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Orang banyak membaca Al-Quran mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Ya, benar sekali. Yang kedua yaitu amalan yang bisa kita kerjakan yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, di bulan-bulan biasa itu pahalanya 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan, maka akan berlipat menjadi 700 kali lipat. Nah, selanjutnya bisa dibaca Mbak Helmi. Yang ketiga berzikir. Yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali. Yang selanjutnya yaitu dengan cara kita memperbanyak zikir. Nah, apabila kita sudah selesai membaca Al-Quran, kita bisa membacanya zikir. Dan sebelum sholat pun sesudah sholat kita juga bisa membaca zikir sebanyak-banyaknya. Apalagi zikir dengan astagfirullah itu ya, astagfirullah dengan memperbanyak istighfar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Baik, yang selanjutnya Mbak Alifia dibaca. Bersolawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah. Rasulullah bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberinya rahmat 10. Hadis riwayat Muslim. Ya, benar sekali. Amalan selanjutnya yaitu dengan memperbanyak kita bersolawat. Nah, apabila kita memperbanyak solawat, maka syafaat Rasulullah itu akan datang pada saat hari kiamat. Benar sekali. Yang selanjutnya Mbak Elmi. 5. Mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat iktikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Ya, benar sekali. Yang selanjutnya itu mengurangi hubungan banyak dengan orang-orang. Karena apa? Karena bisa menjadikan kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak penting dan disibukkan untuk beribadah kepada Allah saat kita beriktikaf itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, mengenai materi iktikaf pada pagi hari ini, coba tadi yang pertama membahas mengenai apa? Pengertian iktikaf. Ya, ada ditanyakan pengertian iktikaf? Ya, iktikaf tadi artinya berdiam diri di masjid ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maksudnya hukum iktikaf itu apa tadi? Sunnah. Ya, sunnah. Selanjutnya syarat iktikaf tadi ada berapa? Ada 5 ya. Sampai di sini sudah paham syaratnya? Ya. Selanjutnya rukun-rukunnya ada berapa tadi? Ada 4. Ya, benar sekali. Yang selanjutnya yaitu tadi mengenai amalan tadi ya. Amalan tadi ada berapa anak-anak? Ada 5. Iya, amalan ada 5 ya. Saat kita beriktikaf, kita harus bisa mempraktekkan amalan-amalan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi ya. Ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.